Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti Handayani dari kelas F S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Pada mata kuliah Kimia Fisika pada semester ini ada 6 materi. Yang pertama yaitu materi dan energi. Yang kedua sistem periodik unsur. Yang ketiga ikatan ion. Yang keempat ikatan kovalen. Yang kelima ikatan logam dan hidrogen. Dan yang keenam ikatan van der Waals. Saya akan menjelaskan keenam materi tersebut. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi dan energi. Pembahasan pertama yaitu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Hukum kekebalan massa. Seorang ahli kimia dari Perancis yang bernama Antonio Laurent Lavoisier telah menyelidiki hubungan massa zat sebelum dan sesudah bereaksi dengan cara menimbang zat sebelum bereaksi dan kemudian menimbang hasil reaksinya. Materi ada dua. Yang pertama ada perubahan fisika dan yang kedua ada perubahan kimia. Perubahan fisika hanya bentuk dan wujudnya saja yang berubah. Contohnya lilin yang meleleh. Sedangkan perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Contohnya besi berkarat. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya energi listrik yang berubah menjadi energi bunyi. Materi yang kedua yaitu sistem periodik unsur. Perkembangan penyusunan unsur ada 3, yaitu yang pertama triade Dobereiner pada tahun 1817, yang kedua daftar Mendeleev pada tahun 1869, dan yang ketiga sistem periodik modern yaitu triade Dobereiner pada tahun 1817. Johann W. Dobereiner adalah orang pertama yang menemukan tentang adanya hubungan sifat unsur dengan massa atom relatif. Pada tahun 1817, Dobereiner memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur yang memiliki sifat yang sama. Saya akan menunjukkan tabel periodik menurut Dobereiner. Yang kedua yaitu daftar Mendeleev. Lothar Meyer dan Dmitri Ivanovich Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur. Pada tahun 1869, Mendeleev berhasil menyusun suatu daftar yang terdiri dari 65 unsur kimia. Untuk menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dikenal dengan nama hukum periodik. Berikut adalah tabel periodik yang diputar 90 derajat oleh Mendeleev. Unsur-unsur kimia dalam tabel Mendeleev terdiri dari 8 kolom dan 12 baris. Unsur-unsur 1 kolom dan 1 baris memiliki sifat kimia yang mirip. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur ada 3. Yang pertama jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, dan yang ketiga afinitas elektron. Materi yang ketiga yaitu ikatan ion. Menurut teori Lewis dan Kussel menyatakan bahwa ikatan ion terjadi antara ion positif dengan ion negatif. Sifat-sifat ikatan ion. Yang pertama keras.
Senyawa ion bersifat keras karena partikel antara ion dalam senyawa ionik sangat rapat dan partikel tidak mudah bergerak. Yang kedua, titik lebur dan titik didih yang tinggi. Yang ketiga, rapuh. Ion di bagian luar tidak akan terikat kuat dalam senyawa karena hanya terikat oleh sebagian senyawa yang ada di dalam dan memungkinkan terjadinya penolakan antara ion yang bermuatan sejenis. Keempat, mudah larut dalam pelarut polar. Senyawa ionik mudah larut dalam air karena terjadinya interaksi antara ion, senyawa ion, dan molekul air melalui gaya ion dipol. Materi keempat yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan yang disingkat Pi. Pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas yang disingkat PeB. Ikatan kovalen dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan pembentukan dan yang kedua berdasarkan polimerisasi. Pertama berdasarkan pembentukan. Pertama, ikatan kovalen tunggal, yaitu ikatan kovalen dengan satu pasang Pi. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap dua, yaitu ikatan kovalen dengan dua pasang Pi. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3, yaitu ikatan kovalen dengan 3 pasang Pi. Yang kedua berdasarkan polimerisasi. Pertama, kovalen polar, yang Pi-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan. Kedua, kovalen polar, yang Pi-nya tertarik sama kuat ke arah atom yang berkaitan. Sifat-sifat senyawa kovalen. Pada suhu kamar berwujud zat, ada juga yang berwujud cair dan padat. Senyawa kovalen polar dapat menghantarkan listrik, sedangkan senyawa kovalen nonpolar tidak dapat menghantarkan listrik. Mempunyai titik didih dan titik lele yang rendah, larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Materi kelima yaitu ikatan logam dan hidrogen. Ikatan logam. Dalam kimia, logam adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion. Sifat-sifat logam. Yang pertama, sifat kimia. Logam bersifat sebagai donor elektron. Ion logam adalah ion positif. Yang kedua, sifat fisika. Daya hantar jenis listrik yang tinggi, daya hantar jenis listrik panas juga tinggi. Permukaannya mengkilap, dapat mengubah bentuk tanpa retak bila menderita tegangan. Hidrogen. Hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektronegatif dan pasangan elektron bebas dari atom sangat elektronegatif lainnya. Sifat ikatan hidrogen. Pertama, kelarutan. Alkohol yang lebih rendah larut dalam air karena hidrogen dapat terjadi antara molekul air dan alkohol. Materi keenam yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah gaya tarik-menarik antara atom molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih rendah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi, dan besarnya gaya ini ialah 10 sampai 7 kali jarak antara atom-atom molekul-molekul. Gaya van der Waals dibagi menjadi dua, yaitu gaya London dan gaya tarik dipol. Yang pertama, gaya London. Gaya
London adalah gaya tarik-menarik antar molekul nonpolar akibat adanya dipol terimbas yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital lain dan membentuk dipol sesaat. Yang kedua, gaya tarik dipol. Suatu molekul-molekul polar yang cenderung menyusun diri dengan cara saling mendekati kutub positif dari suatu molekul dengan kutub negatif molekul yang lain. Gaya tarik dipol terbagi menjadi 5. Yang pertama, interaksi ion dipol. Yang kedua, interaksi dipol-dipol. Yang ketiga, interaksi ion dipol terinduksi. Yang keempat, interaksi dipol-dipol terinduksi. Dan yang kelima, interaksi dipol terinduksi.